Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Ini peristiwa banjir yang sampai dini hari tadi masih mengepung sejumlah wilayah di ibu kota. Kita hadirkan di segmen awal Fokus Pagi. Pemirsa, banjir masih melanda ibu kota dan tidak hanya merendam jalan, tapi juga merendam pemukiman dan juga fasilitas umum. Nah, beberapa kawasan langganan banjir pun pemirsa pada tahun ini kembali mengalami genangan yang paling besar. Ruas jalan yang masih digenangi air sepanjang Selasa terjadi di ruas jalan Gunung Sahari Raya atau persis di depan Pusat Perbelanjaan Mangga 2. Ketinggian air yang merendam ruas jalan ini membuat akses jalan menuju jalan RE Marta Dinata atau sebaliknya lumpuh. Begitu juga bus Transjakarta tidak bisa beroperasi karena jalur tergenang banjir. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga akibat luapan anak kali Ciliwung yang berada di sisi jalan. Air meluber di sela-sela turap yang belum sepenuhnya tertutup rapat. Masih dari Jakarta Utara, banjir yang menggenangi ruas jalan Yos Sudarso membuat akses lalu lintas dari arah Tanjung Priuk menuju Cempaka Putih terputus. Kondisi ini memaksa pengendara sepeda motor dan angkutan umum yang biasa melintas di jalan arteri melintas di ruas jalan Tol Wiyoto Wiono. Selain sepeda motor, angkutan umum dari arah Tanjung Priuk juga terpaksa harus menurunkan dan menaikkan penumpang di ruas jalan Tol Wiyoto Wiono. Beberapa calon penumpang mengaku kebingungan sebelum akhirnya harus menunggu angkutan di atas jalan tol layang ini. Mau ke mana? Cawang. Mau ke Cawang. Ke Depok sih. Oh gitu. Terus kenapa nunggu di atas tol? Tadi disuruh aku nanya sama orang. Oh di bawah nggak bisa lewat ya? Nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan. Terus disuruh naik ke tol. Iya, katanya angkutan umum sekarang lewat tol. Lewat tol semua. Di Jalan Es Parman, Jakarta Barat, genangan air yang tinggi sempat membuat sebuah bus terjebak di tengah jalan. Sementara sejak Selasa pagi hingga siang, warga terpaksa beraktivitas dengan bantuan perahu karet. Di tengah banjir, warga juga membuat jembatan darurat dari potongan kayu dan meminta bayaran kepada setiap pengguna yang lewat dengan bayaran sukarela. Masih dari Jakarta Barat, Jalan Dan Mogot yang merupakan jalur penghubung utama antara kota Tangerang dan Jakarta, Selasa siang masih belum bisa dilintasi lantaran tergenang air setinggi 70 cm. Sementara karena tak ada tempat mengungsi, sebuah halte bus Transjakarta di Jalan Dan Mogot berubah fungsi. Sambil menunggu banjir surut, warga memilih beristirahat. Bahkan beberapa warga lainnya menginap di halte ini sejak Senin lalu karena tak ada pilihan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ratusan rumah di Komplek Perdatam Indah Jakarta Selatan sampai Selasa sore masih terendam banjir setinggi sekitar dada orang dewasa dan tak sedikit warga yang memilih bertahan di bangunan atas rumah mereka. Luapan Kali Pesanggerahan mengakibatkan ratusan rumah di Komplek Perumahan Perdatam Indah Ulu Jami, Jakarta Selatan terendam banjir yang cukup tinggi. Beberapa rumah yang berada persis di pinggir Kali Pesanggerahan bahkan nyaris tenggelam, hanya terlihat atapnya saja. Kendati banjir cukup tinggi, namun beberapa warga memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Menurut warga, banjir akibat meluapnya Kali Pesanggerahan ini sudah mulai surut. Sekarang sih surut. Akibat apa ini, Bang? Satu hujan, dua juga ada kiriman dari Bogor. Kiriman juga ya. Ini luapan kali apa sih, Bang? Sanggerahan. Sanggerahan. Kalau luapannya dari sana kurang tahu, Sob. Hujan sejak kemarin juga merendam sedikitnya 800 kios di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tingginya air membuat para pedagang pakaian enggan membuka kiosnya. Menurut pedagang, air mulai masuk ke kios sejak pukul 12 malam kemarin dan terus meninggi hingga para pedagang harus mengungsikan barang dagangannya ke tempat yang lebih tinggi. Nggak diturunin dulu, Bang? Nggak dievakuasi semua. Separohnya udah pada naik. Oh, udah ditaikin ke atas, separoh.
Banjir juga menggenangi sejumlah ruko di sepanjang Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemilik ruko terpaksa tutup karena tak ada pembeli. Pedagang mengaku omsetnya turun drastis hingga 50%. Mereka berharap banjir segera surut. Puluhan toko di Glodok, Jakarta Barat juga terpaksa ditutup akibat banjir. Meski hujan tidak lagi mengguyur kawasan ini, air masih menggenang dengan ketinggian berkisar antara 20 hingga 30 cm. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, bagaimana situasi banjir di Jakarta berdasarkan pantauan kami pada Selasa siang? Berikut laporannya untuk Anda. Dari pantauan udara Selasa siang, banjir masih menggenangi sebagian wilayah di ibu kota. Seperti jalan dari arah Tomang menuju Grogol, Jakarta Barat masih tersendat akibat adanya genangan air. Meski sudah mulai surut, namun kendaraan masih sulit melintas sehingga menimbulkan kemacetan. Di Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Tanjung Priuk, air juga menggenangi jalan di kawasan ini. Meski tidak terlalu parah, kondisi ini juga menghambat arus lalu lintas karena kendaraan terpaksa melaju pelan. Sementara itu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, air masih terlihat tinggi. Kondisi ini membuat kendaraan kecil dan sepeda motor tidak bisa melintas. Di Danau Sunter, Jakarta Utara, air pada Selasa siang masih meluap. Danau ini tetap tidak bisa menampung air akibat curah hujan yang tinggi, padahal sebelumnya danau ini beberapa waktu lalu sudah dikeruk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Ya, saya punya beberapa temannya yang tinggal di Tanjung Priuk dan itu mereka juga mengungsi karena ya luapan Kali Sunter itu. Termasuk makeup artis kita juga. Nah, itu yang makeup artis kita. Jadi kalau misalnya pagi-pagi dia agak bingung keluar sudah seperti sungai katanya di sana. Betul sekali. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda berikut dengan informasi lainnya, yaitu pengungsi banjir ini bahkan mengungsi ke Transjakarta. Ada juga yang mengungsi di angkot. Angkot, ya betul sekali. Kita akan simak selengkapnya usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang siap-siap untuk berangkat beraktivitas. Sudah buka jendela, hujan apa tidak? Di sekitar Senayan City ini ada gerimis dikit-dikit ya? Betul, tadi sempat gerimis, tapi mudah-mudahan bisa cerah lagi hari ini. Ya. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi informasi di Fokus Pagi, masih seputar banjir. Air bah ternyata tidak cuma menggenangi jalan dan pemukiman, tapi juga merendam tempat-tempat pemakaman. Tidak hanya menggenangi jalan dan kawasan perumahan, banjir yang melanda sebagian ibu kota Jakarta juga merendam taman pemakaman umum. Di Jakarta Selatan, ratusan makam di TPU Tanah Kusir ikut terendam air. Lokasi terparah berada di Blok AK2 dan sejak Senin lalu air merendam hingga kawasan ini bagaikan lautan. Selain karena luapan kali Pesanggerahan, lokasi ini tidak memiliki sistem drainase yang baik. Hari Minggu udah mulai banjir. Ya. Cuman nggak sebesar ini ya. Ya besarnya 2 hari inilah, Senin Selasa nih. Itu karena curah hujan yang tinggi gitu. Curah hujan banyak, terus juga dari kali juga naik ke sini airnya. Jadi gimana ya? Kurang lancar ya turunnya. Dari kali juga penuh kali airnya soalnya. Di Jakarta Timur, ratusan makam di TPU Pondok Kelapa tergenang banjir. Lebih dari 100 makam ikut terendam. Bahkan di lokasi tertentu, ketinggian air melebihi nisan makam. Taman pemakaman umum ini terendam akibat buruknya sistem saluran air di TPU milik Pemprov DKI itu. Hampir 3 hari lah. 3 hari. Ya. Ini kalau hujan deras itu selalu banjir gini makam. Seperti ini kondisinya. Itu dari pihak pengelola makam itu nggak pernah
dibetulin apa gimana? Kalau untuk perhatian dari pihak tata dinas pemakaman mungkin ada, cuma untuk pelaksanaan atau realisasinya soal pembuatan irigasi ataupun saluran air pembuangan itu sementara yang ada ya kita lihat seperti ini keadaannya. Jika hujan kembali mengguyur dipastikan TPU ini akan kembali terendam. Warga berharap pemerintah provinsi ikut segera mencari solusi agar makam yang ada di 2 TPU tidak selalu terendam di saat musim penghujan. Johan Taruna dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu saja menjadi pihak yang paling terpukul dengan banjir besar yang kini melanda ibu kota. Sudah tak terhitung biaya yang dikeluarkan untuk membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur penangkal banjir. Lalu apa pemirsa komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengenai banjir kali ini? Kami punya laporannya untuk Anda. Sehari pasca banjir kawasan Komplek Istana Kepresidenan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan banjir yang melanda wilayah ibu kota. Menurut Ahok, banjir di Komplek Istana karena mesin penyedot air di Waduk Pluit tidak berfungsi akibat PLN memutus aliran listrik. Kedepan Pemprov akan memasang genset sendiri dan tidak tergantung kepada PLN. Ya saya nggak mau berdebat sama PLN lebih tahu. Cuma saya logika, saya sederhana, saya bilang Pak Presiden, itu logika kita masih min 1,4 sudah dimatikan. Posisi kita sekarang lebih tinggi daripada 2 tahun yang lalu, 2,5. Terus waktu saya udah marah-marah, kita udah minta tolong, terus kesel-kesel, udah posisi 145 loh air. Kok bisa hidupin? Ahok mengakui sejauh ini Pemprov DKI belum bisa menyelesaikan banjir di kawasan barat dan timur akibat belum siapnya tanggul dan pompa air di 2 kawasan itu menuju ke Laut Jawa. Ini efeknya cuma gara-gara karena waduk itu nggak kompak. Jadi kita harus akui di Jakarta, kita pertama minta maaf pada warga DKI, kami selama 2 tahun ini baru bisa menyelesaikan aliran tengah. Makanya kita berani, orang bilang sesumber ngomong nggak mungkin istana kerendam sebenarnya. Namanya aliran tengah udah jadi. Nah, kalau Gunung Sari, kalau yang barat dan timur belum siap, tanggulnya belum siap. Kenapa? Karena desain dari Mediko Belanda tahun 73. Dulu Angke dan Kali Sentiong itu, Sunter, itu semua langsung turun berdasarkan gravitasi. Tapi ternyata penurunan tanah 18 cm per tahun ini membuat posisi sungai itu semua di bawah muka laut. Menyusul sudah berfungsinya mesin penyedot air di Waduk Pluit, sepanjang hari Selasa kawasan Komplek Istana Kepresidenan sudah kering dari genangan banjir. Jati Dharma dan Ade Muskita melaporkan dari Jakarta. Hingga Selasa malam banjir yang merendam sebagian Jakarta belum surut. Di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara misalnya banjir masih terendam akibat tidak berfungsinya saluran air. Sejumlah ruas jalan di salah satu kawasan pusat bisnis seperti di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini hingga Selasa malam masih terendam banjir. Meski tidak separah Selasa siang, tapi banjir masih membuat arus lalu lintas lumpuh. Hanya kendaraan besar seperti truk yang bisa melintas. Sejumlah truk polisi juga masih terus beroperasi membantu warga melintasi banjir. Tidak maksimalnya fungsi saluran menjadi salah satu penyebab lambannya banjir di kawasan ini teratasi. Untuk mengurangi debit air, pemerintah Kota Jakarta Utara mengerahkan sejumlah mobil pemadam kebakaran untuk membantu 5 pompa mengalirkan air ke Kali Sunter. Membantu pompa PU yang sudah 2 hari di sini. Pompa PU ada di sini ada 3 unit, ditambah dengan di depan Arta Gading ada 2 unit, sudah 5 unit. Tapi ternyata masih juga lamban turunnya. Di Jakarta Barat, kawasan langganan banjir seperti di Jalan Dan Mogot ini hingga Selasa malam juga belum surut, dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Membuat banyak kendaraan terjebak macet
bahkan beberapa di antaranya mogok mesin, terutama sepeda motor. Oke, mau kemana Pak? Cengkareng pulang. Tiap hari mau lewat sini? Ya, tiap hari. Tiap hari ada banjir kayak gini gimana Pak? Ya, ini lah, mana mati banjiran itu mati, nggak bisa. Bosan ya sih Pak, tinggal di Jakarta banjir terus Pak. Ya mau gimana, mau tinggal di mana? Emang kita hidup di Jakarta. Di Jakarta Timur, pantauan tadi malam, banjir yang sempat menggenangi pemukiman mewah di kawasan Pulau Mas serta ruas jalan arteri Kayu Putih sudah mulai surut. Yang tersisa tinggal titik genangan setinggi 15 hingga 20 cm. Namun banjir menyisakan banyak lumpur dan membuat jalanan jadi licin yang bisa membahayakan pengguna jalan. Tadi ini nggak kelihatan nih trotoar ini. Oh, tinggi ya? Iya. 50 cm ya Bang ya? Ini trotoar ini nggak kelihatan, makanya kemarin tadi. Kalau kemarin sih penuh. Kemarin. Cuman tadi ya datang jam 2. Ini nggak kelihatan. Tapi surutnya jam 5 gitu ya? Jam 5 lewat. Tapi rumah-rumah di dalam masih kebanjiran? Masih. Banyaknya kawasan yang sempat terendam banjir membuat beberapa kawasan di Jakarta Timur ini mengalami mati lampu, hingga di beberapa lokasi terlihat gelap. Meski demikian, sebagai daerah langganan banjir, warga terlihat sudah siap dan belum ada yang mengungsi. Ahmad Jayadi dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, warga yang rumahnya tergenang banjir sebagian harus mengungsi ke tempat aman saat air makin tinggi dan sudah mengancam keselamatan. Jika tempat-tempat pengungsian yang disediakan petugas sudah penuh, mereka harus mencari tempat lain dan misalnya saja memilih mobil angkot yang jadi pilihan untuk tempat berteduh sementara. Bagi warga Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, mengungsi saat banjir datang bukan hal baru. Malah setiap musim hujan mereka jalani. Saat air makin tinggi, mereka sudah tahu harus melakukan apa. Iya, mereka akan mengungsi ke tempat aman demi keselamatan keluarga. Namun jika tempat pengungsian yang disediakan petugas seperti di bangunan SD, masjid atau kantor kelurahan sudah penuh, mobil angkot apa boleh buat juga jadi pilihan, seperti yang dijalani keluarga Ibu Eni ini, yang baru dini hari tadi bersama keluarga memilih tempat ini sebagai tempat tidur sementara ia dan keluarga. Oh, kenapa milihnya ngungsinya di angkot, Bu? Ya di rel kan udah penuh, jadi nggak ada tempat lagi. Oh, nggak ada tempat lagi. Biasanya emang ngungsi di mana, Bu? Di rel, biasanya di rel. Di peron. Di peron. Udah nggak boleh, udah gitu udah penuh. Bagi warga Kalideres, Jakarta Barat, halte Transjakarta memang jadi pilihan favorit untuk jadi tempat mengungsi, karena selain tempatnya tinggi, juga berada di area publik yang relatif aman karena mendapat penjagaan petugas. Warga tak ragu mengajak anggota keluarga mengungsi dan menginap di tempat ini. Banjir, Bu? Iya. Berapa senti, Bu, kerendamnya? Ya udah sedada. Berapa senti? Ini ada ngungsi. Sejak kapan, Bu? Malam. Malam, Bu, ya? Iya. Kalau ngungsi di tempat biasanya di mana, Bu? Di sini, Bu, udah 2 kali ini. 2 kali ngungsi ya? Para korban banjir ini dini hari tadi mengeluhkan belum adanya bantuan baik dari pemerintah maupun donatur, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil yang harus menghadapi udara dingin dengan keterbatasan makanan dan air bersih yang mereka butuhkan. Jayadi melaporkan dari Jakarta.